Program pengayaan adalah pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai dan/atau melampaui KKM. Mereka adalah peserta didik yang lebih cepat daripada teman-temannya yang sekelas dalam menguasai bahan pelajaran yang diberikan kepadanya. Atau dapat dikatakan mereka adalah peserta didik yang dapat cepat dalam menyelesaikan tugas belajarnya. Sehingga diperlukan treatment atau pelakuan tambahan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Bentuk-bentuk pelaksanaan program pengayaan diantaranya kecuali. Nih, bentuk-bentuk pelaksanaan program pengayaan diantaranya kecuali. Yang A, menugaskan peserta didik membaca materi pokok dalam kompetensi dasar selanjutnya. B, memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan-percobaan soal latihan, menganalisis gambar, dan sebagainya. C, membuat rangkuman materi kompetensi dasar yang sudah tuntas. D, memberikan bahan bacaan untuk diskusi guna menambah wawasan para peserta didik. E, membantu peserta didik lainnya atau teman-temannya yang belum mencapai standar ketuntasan belajar minimum. Menurut teman-teman, jawabannya apa ya? Jawabannya adalah C, membuat rangkuman materi kompetensi dasar yang sudah tuntas. Nah, ini yang kecuali ya. Berarti ini benar, yang C adalah salah, yang D benar, yang E benar. Membuat rangkuman tidak dapat digunakan sebagai pelaksanaan program pengayaan karena tidak menambah pengetahuan lebih lanjut bagi peserta didik. Jawabannya adalah yang C. Oke ya, ayo kita bahas soal berikutnya. Program pengayaan adalah pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai dan/atau melampaui KKM. Mereka adalah peserta didik yang lebih cepat dari teman-temannya yang sekelas dalam menguasai bahan pelajaran yang diberikan kepadanya. Atau dapat dikatakan mereka adalah peserta didik yang dapat cepat dalam menyelesaikan tugas belajarnya. Sehingga diperlukan treatment atau perlakuan tambahan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Pernyataan berikut yang tidak tepat mengenai program pengayaan. A. Fokus pengayaan adalah pendalaman dan perluasan dari kompetensi yang dipelajari. B. Pengayaan biasanya diberikan segera setelah peserta didik diketahui telah mencapai KKM berdasarkan hasil penilaian harian. C. Pembelajaran pengayaan biasanya hanya diberikan satu kali, tidak berulang kali. D. Pembelajaran pengayaan umumnya tidak diakhiri dengan penilaian. E. Pembelajaran pengayaan bisa dipilih sendiri oleh peserta didik atau tidak. Pernyataan berikut ini yang tidak tepat mengenai program pengayaan. Menurut teman-teman, jawabannya adalah E. Pembelajaran pengayaan bisa dipilih sendiri oleh peserta didik atau tidak. Pembahasannya adalah program pengayaan adalah pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai dan/atau melampaui KKM. Mereka adalah peserta didik yang lebih cepat dari teman-temannya yang sekelas dalam menguasai bahan pelajaran yang diberikan kepadanya. Atau dapat dikatakan mereka adalah peserta didik yang dapat cepat dalam menyelesaikan tugas belajarnya, sehingga diperlukan treatment atau perlakuan tambahan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Perlu dipahami bahwa program pengayaan dapat diselenggarakan dengan baik jika dibuat perencanaan pengajaran yang baik. Pelaksanaan pengajaran dan evaluasi dilakukan dengan baik dan tentunya mendapat dukungan dari semua pihak, antara lain kerjasama dari orang tua atau wali murid. Unsur-unsur lain yang terlibat dalam rencana pengajaran pengayaan yang perlu dan harus diperhatikan adalah peserta didik,
guru, media, metode, materi, serta waktu pelaksanaan. Semua itu perlu diperhatikan dengan tujuan pengajaran pengayaan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Fokus pengayaan adalah pendalaman dan perluasan kompetensi yang dipelajari. Pengayaan biasanya diberikan segera setelah peserta didik diketahui telah mencapai KKM berdasarkan hasil penilaian harian. Pembelajaran pengayaan biasanya hanya diberikan satu kali, tidak berulang kali. Pembelajaran pengayaan umumnya tidak diakhiri dengan penilaian. Jadi, dalam hal ini beberapa perlakuannya dengan remedial. Penentu peserta didik bisa mendapatkan program pengayaan atau tidak adalah guru, bukan peserta didik itu sendiri. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang E. Pembahasan soal berikutnya, fungsi pengecoh terdapat pada tes objektif dalam bentuk alternatif pilihan jawaban option. Pilihan jawaban dalam tes objektif berkisar antara 3 sampai 5 buah. Dan dari kemungkinan jawaban yang terpasang pada setiap butir item itu salah satunya adalah jawaban yang betul dan sisanya adalah jawaban yang salah. Jawaban salah dikenal dengan istilah pengecoh atau distraktor. Distraktor berfungsi jika A. Sekurang-kurangnya dipilih oleh 10% peserta didik. B. Lebih banyak dipilih oleh kelompok bawah. C. Membuat pernyataan hot. Soal tidak dijawab oleh 30% peserta didik. E. Dijawab benar oleh 50% peserta tes. Jawaban yang benar adalah yang B. Lebih banyak dipilih oleh kelompok bawah. Yang B. Kenapa demikian? Pembahasannya adalah fungsi pengecoh terdapat pada tes objektif dalam bentuk alternatif pilihan jawaban atau option. Dipilih jawaban dalam tes objektif bersekitar antara 3 sampai 5 buah. Dan kemungkinan jawaban yang terpasang pada setiap butir item, salah satunya adalah jawaban yang betul, dan sisanya jawaban yang salah. Jawaban salah dikenal dengan istilah pengecoh atau distraktor. Butir soal yang baik, pengecoh, akan dipilih secara merata oleh peserta didik atau tes yang menjawab salah. Distraktor berfungsi jika 1. Sekurang-kurangnya dipilih oleh 5% peserta tes atau siswa. Yang kedua, lebih banyak dipilih oleh kelompok bawah. Jadi, jawaban yang betul adalah yang B. Ayo kita bahas soal berikutnya. Silabus dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pola pembelajaran. Pada setiap tahun ajaran tertentu, silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Silabus sebagai acuan pengembangan RPP memuat hal-hal berikut kecuali A. Kompetensi dasar, B. Materi pembelajaran, C. Kegiatan pembelajaran, D. Sumber belajar, E. Indikator pencapaian kompetensi. Kecuali ya. Kecuali jawabannya adalah yang E. Indikator pencapaian kompetensi. Pembahasannya adalah silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pembelajaran. Silabus paling sedikit memuat 1. Identitas mata pelajaran, 2. Identitas sekolah meliputi nama, persatuan pendidikan, dan kelas. 3. Kompetensi inti merupakan gambaran secara kategorikal mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran.
Kompetensi dasar merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan terkait muatan suatu mata pelajaran. Tema untuk kelas SD atau MI. Materi pokok memuat fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh, pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. 8. Penilaian merupakan pengumpulan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. 9. Alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk suatu semester atau 1 tahun. Yang 10. Sumber belajar dapat berupa buku, media cetak elektronik, alam sekitar, sumber belajar lainnya yang relevan. Ayo kita bahas soal berikutnya. Silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Silabus merupakan sumber pokok dalam penyusun rencana pembelajaran. Dalam pengembangan silabus, perlu dipertimbangkan berbagai prinsip. Terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan dasar dalam pengembangan silabus. Di antaranya adalah ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, aktual, memadai, fleksibel, dan menyeluruh. Prinsip ilmiah dalam pengembangan silabus yang dimaksud adalah A. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, ekonomi, dan spiritual peserta didik. B. Adanya hubungan yang konsisten, ajeg, taat asas, antara KD, indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, serta teknik dan instrumen penilaian. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. D. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai keilmuannya. E. Cakupan indikator, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Prinsip ilmiah dalam pengembangan silabus maksudnya adalah jawaban yang tepat dari option A, B, C, dan E adalah yang D. Jawabannya adalah D. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuannya. Mengapa demikian? Pembahasannya adalah dalam pengembangan silabus perlu dipertimbangkan berbagai prinsip. Prinsip tersebut merupakan kaidah yang akan menjiwai proses pembelajaran. Terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan dasar pengembangan silabus. Di antaranya adalah pertama, ilmiah. Keseluruhan materi dan kegiatan menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuannya. Ini ilmiah. Yang kedua adalah relevan. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, ekonomi, dan spiritual peserta didik. Sistematis. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional mencapai kompetensi. Konsisten. Adanya hubungan yang konsisten, ajak atas asas, antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian. Memadai. Cakupan indikator, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar,
dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Aktual dan kontekstual. Cakupan indikator mencari pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, sistem penilaian, memperhatikan perkembangan ilmu teknologi, seni muktakhir, dan kehidupan nyata dan peristiwaan yang terjadi. Fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi kerabanan peserta didik serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ayo kita bahas soal berikutnya. Dalam merancang silabus, alokasi waktu yang diperlukan dan diperhatikan. Alokasi waktu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk ketercapaian suatu kompetensi dasar tertentu. Untuk menentukan alokasi waktu tiap kompetensi dasar, hal yang tidak perlu diperhatikan adalah A. Minggu efektif tiap semester. B. Alokasi waktu mata pelajaran. C. Pemilihan metode pembelajaran. D. Jumlah standar kompetensi dasar per semester. E. Tingkat kerumitan dan keluasan materi. Jawabannya adalah yang C. Ini hal yang tidak perlu diperhatikan, yaitu adalah pemilihan metode pembelajaran. Alokasi waktu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu kompetensi dasar tertentu dengan memperhatikan minggu efektif, alokasi waktu mata pelajaran, jumlah standar kompetensi dasar per semester, membagi alokasi waktu per jumlah SK KD dengan memperhatikan tingkat kerumitan keluasan materi. Ayo kita bahas soal berikutnya. Penilaian dilakukan melalui 3 pendekatan. Assessment of learning, penilaian akhir pembelajaran. Assessment for learning, penilaian untuk pembelajaran. Assessment as learning, penilaian sebagai pembelajaran. Berikut pernyataan yang tidak tepat mengenai pendekatan penilaian adalah A. Assessment of learning merupakan penilaian yang dilakukan saat proses pembelajaran. B. Ulangan akhir semester, ujian sekolah, dan ujian nasional merupakan contoh dari assessment of learning. C. Assessment for learning merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran. D. Tugas-tugas di kelas, presentasi, dan kuis merupakan contoh assessment as learning. E. Dalam assessment as learning, peserta didik juga dapat dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian. Jawaban yang tepat adalah E. Dalam assessment as learning, peserta didik juga dapat dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian. Jawabannya adalah yang E. Mengapa demikian? Penilaian dilaksanakan melalui 3 pendidikan, assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as learning. Assessment of learning merupakan penilaian yang dilakukan setelah proses pembelajaran. Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui pencapaian hasil belajar setelah peserta didik selesai. Sebagai contoh, berbagai bentuk pilihan sumatif seperti ulangan akhir semester, ujian sekolah, dan ujian nasional. Itu ikutnya assessment of learning. Kalau assessment for learning dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Sehingga guru dapat memberikan umpan balik terhadap proses belajar peserta didik. Memantau kemajuan dan menentukan kemajuan belajarnya, dan bagi guru assessment for learning dapat digunakan sebagai umpan balik
untuk meningkatkan kinerjanya. Sebagai contoh, penilaian formatif misalnya tugas-tugas di kelas, presentasi, dan kuis. Assessment as learning mempunyai fungsi hampir sama dengan assessment for learning, yaitu berfungsi sebagai formatif dan dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung. Perbedaannya, assessment as learning melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaiannya tersebut terhadap dirinya sendiri, self-assessment, dan penilaian antar teman. Dalam assessment as learning, peserta didik juga dapat dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian, kriteria, maupun rubrik atau pedoman penilaian sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal.